Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi di ibadah Praise and Worship. Biarlah kita bersama-sama ajak seluruh keluarga kita untuk kita boleh datang beribadah, bersama-sama datang pada Tuhan, memuji, menyembah, dan memuliakan namanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami puji Engkau Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Aku hendak bermazmur bagimu Tuhan. Inilah rinduan kami. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Biar hati kami bersuka untukmu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan lebih sungguh, katakan lebih sungguh. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saat Engkau berfirman Tuhan, kami merasakan ketenangan Tuhan dalam hati kami. Dan kami yakin Tuhan, Engkau yang terus memberikan kami kekuatan yang baru. Haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari lebih lagi katakan, ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur, di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya dimanapun Bapak Ibu dan Saudara di rumah masing-masing, pasti dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan menerima siraman firman, temanya adalah satu pertanyaan. Demikian pertanyaannya, apakah saudara terbang rendah atau terbang tinggi? Ini pertanyaan, saya ulang. Apakah saudara terbang rendah atau terbang tinggi? Nah, saya akan bacakan di dalam Perjanjian Lama, Ayub pasal 39, ayat 30 dan ayat 31 yang bunyinya demikian. Atas perintah muka, Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Saudaraku yang kekasih, di sini kita melihat burung Raja Wali. Tidak ada seekor burung Raja Wali dimanapun yang terbang rendah. Bahkan membuat sarangnya di tempat-tempat yang rendah, itu tidak akan Bapak Ibu Saudara temukan. Yang namanya burung Raja Wali itu terbangnya selalu terbang membumbung tinggi. Bahkan ketika membuat sarang itu di puncak-puncak bukit batu, di puncak gunung yang sulit didatangi oleh manusia. Nah, saya percaya saya dan saudara harus punya sifat seperti burung Raja Wali. Nah, saudaraku yang kekasih, saya pernah membaca di sebuah surat kabar, yaitu di Amerika Serikat ada sejenis ikan. Ikan ini namanya ikan pike, tulisannya P-I-K-E, pike, tapi bacanya pike. Nah, ikan pike ini adalah ikan dari fresh water. Makanya disebut fresh water fish. Yang selalu berenang di permukaan air. Jadi ikan pike ini selalu berenang di permukaan air. Apa sebabnya? Ternyata ada sebabnya. Pada waktu ada seekor burung layang-layang yang terbang rendah dekat permukaan air, maka ikan pike ini langsung melompat keluar dari air, menyambar burung tersebut, lalu menariknya masuk ke dalam air. Burung itu ditahan di dalam air sampai mati lemas, kemudian dimakannya sebagai santapannya. Makanya saudara-saudara, kita tidak boleh terbang rendah. Apa artinya terbang rendah di sini saudara-saudara? Apa artinya saudara-saudara? Terbang rendah itu saudara-saudara, secara rohani artinya saudara hidup dekat dengan perkara-perkara duniawi. Hidup dengan kesenangan-kesenangan hawa nafsu dunia. Itu artinya terbang rendah. Seperti Lot, keponakan Abraham. Dia lebih memilih Sodom dan Gomora. Di mana Sodom dan Gomora itu masyarakatnya hidup setiap hari di dalam dosa dan keinginan hawa nafsu. Jadi Lot ini terbang rendah secara rohani. Nah, terbang tinggi secara rohani itu artinya sama sekali tidak terikat
dengan perkara-perkara duniawi, dengan tradisi-tradisi duniawi, dengan kesukaan-kesukaan duniawi, dengan perdukunan, tidak lagi tergoda dengan rayuan-rayuan dunia. Hidupnya bukan lagi duniawi, tetapi hidupnya dekat dengan Tuhan. Itu artinya terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Saya teringat ayat dalam Yesaya pasal 33 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, orang itu duduk di tempat yang tinggi, kubu di atas bukit batu. Itulah perlindungannya yang tiada terhampiri. Rezekinya pun dikaruniakan kepadanya dan air minumnya sudah tentu. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan menghendaki supaya kita terbang tinggi, duduk di tempat tinggi, kubu perlindungan. Ini artinya tatkala kita hidup dekat, bersekutu intim dengan Tuhan, memperbanyakkan doa dan persekutuan dengan Tuhan, disitulah kita sedang ada di tempat yang tinggi. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh dalam Alkitab, orang yang terbang rendah. Yang contoh pertama Nikodemus, saudara-saudara. Di dalam Yohanes pasal 3, di sana disebutkan tentang Nikodemus. Ia adalah seorang Farisi yang tahu benar akan Alkitab. Kepribadiannya sebetulnya dia orang yang jujur, adil. Ia sangat berhati-hati bertindak karena kedudukannya, karena jabatannya sebagai seorang Farisi. Nah, saudara-saudara, diam-diam ia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia ingin bertanya secara pribadi, bagaimana supaya dapat hidup kekal. Tetapi dia tidak berani terang-terangan datang pada siang hari. Dilihat oleh masyarakat banyak, enggak berani. Makanya dia diam-diam sembunyi, pada malam hari secara pribadi ia datang kepada Tuhan. Dia tidak berani mengambil resiko kalau terang-terangan di siang hari. Karena itu akan berbahaya, akan berakibat terhadap jabatannya. Nah, karena itu dia ambil resiko yang paling kecil, dia datang pada malam hari. Nah, saudara-saudara yang kekasih, banyak orang Kristen seperti Nikodemus tidak berani terang-terangan mengaku dirinya sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Tidak berani ngaku terang-terangan, dia bersembunyi. Nah, ini adalah orang yang terbang rendah. Contoh kedua, saudara-saudara, yaitu seorang anak muda yang kaya. Pada suatu hari dia datang kepada Yesus, dia berkata, "Guru yang baik, bagaimana caranya supaya saya mendapatkan hidup yang kekal?" Lalu Tuhan katakan, "Apa yang kamu baca di dalam Alkitab?" Tuhan mengatakan, "Tentu kamu baca, jangan kamu berzina, jangan kamu berdusta, jangan kamu mencuri, dan sebagaimana yang lain, bla 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 bla." Tetapi anak muda yang kaya ini mengatakan, "Tuhan, itu semuanya sudah aku lakukan dari sejak aku kecil. Apalagi yang kurang?" Nah, saudaraku, sangat indah sekali. Tuhan Yesus selalu katakan, kalau kamu pengen hidup kekal, tolong dengar, satu lagi langkah kamu, jualkan semua harta milik kamu, hasilnya berikan kepada orang miskin, sesudah itu ikutlah sama saya. Saudara tahu, anak muda ini begitu kecewa mendengar perkataan Tuhan, lalu dia meninggalkan Tuhan. Bayangkan, tinggal satu langkah, bleng, masuk surga. Tapi dia tidak mau. Dia terbang rendah sekali. Nah, saudaraku yang kekasih, itu artinya orang yang terbang rendah. Tetapi saya akan kasih contoh orang yang terbang tinggi. Contohnya, seorang yang bernama Saulus. Ketika dia sudah bertobat, karena berjumpa dengan Tuhan di pintu gerbang Damsyik, dan dia tahu Yesus itu adalah Tuhan, maka singkat cerita pada akhirnya Saulus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Dia serahkan seluruh hidupnya untuk menjadi pekabar Injil. Dan untuk itu dia berani menyerahkan nyawanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia mengalami ancaman yang sangat luar biasa. Dia akan dibunuh, dia dikejar-kejar. Tetapi dengan tegas dia mengatakan, aku tetap memberitakan Injil. Saya sudah menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohku untuk keselamatan banyak orang. Di sini kita melihat Saulus yang akhirnya menjadi Rasul Paulus yang terkenal. Dia terbang tinggi. Nah, itu adalah contoh yang sangat luar biasa, sangat drastis sekali. Kita pun harus menjadi seperti Rasul Paulus yang berani memberitakan Injil demi keselamatan banyak orang, terutama lewat kesaksian hidup kita yang sudah diubahkan, tidak lagi terbang rendah, tetapi sudah tinggi seperti burung Raja Wali. Saya teringat ada satu nyanyian begini. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, kan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ini nyanyian mengajak kita seperti burung Raja Wali, terbang tinggi. Bukan seperti burung layang-layang yang selalu terbang rendah, lalu diterkam oleh ikan paik seperti itu, dijadikan mangsanya. Contoh berikutnya yaitu Daud. Raja Daud, saudara-saudara. Dia tidak terbang rendah, tetapi terbang tinggi. Waktu itu dia masih remaja, menjadi seorang gembala yang menggembalakan ternak-ternaknya. Nah, pada waktu Israel berperang dengan bangsa Filistin, panglima Filistin yang gagah perkasa, seorang raksasa yang bernama Goliat, menantang-nantang Israel, dan tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat. Raja Saul pun gemetar. Tetapi puji Tuhan, ini Daud, anak yang masih remaja ini, ketika mendengarkan tantangan itu, imannya muncul. Lalu dia mengatakan kepada Raja Saul, aku akan menghadapi si Goliat raksasa itu. Nah, singkat cerita saudara-saudara, dia maju atas nama Tuhan hanya dengan 5 batu tajam dengan sebuah ketepil. Batu pertama dihunjamkan dengan iman, langsung melayang menancap di bagian kening daripada Goliat. Goliat yang besar roboh, lalu mati dibunuh oleh Daud. Artinya apa? Dia bertindak dengan iman. Imannya mengatakan kalau Tuhan beserta dengan aku, siapa yang dapat mengalahkan aku? Aku pasti akan keluar sebagai pemenang. Nah, itulah gambaran orang yang terbang tinggi. Contoh berikutnya anak yang bungsu, saudara-saudara. Dia sudah meninggalkan bapaknya, merantau ke kota yang besar, uangnya habis, hartanya habis, terjadilah apa yang dinamakan kelaparan. Dia cari kerja susah, dapat-dapat dia disuruh untuk menjaga babi, memberi makan kepada babi-babi, tetapi dia tidak mendapat upah yang sewajarnya dan makan. Laparnya bukan main. Ketika melihat babi sedang makan, yaitu makanan ampas makanan, dia pengen makan. Ketika diulurkannya tangannya untuk mengambil ampas makanan-makanan babi, tetapi tuannya datang dan memarahi akan dia. Tidak boleh, itu bukan makanan kamu. Nah, apa yang terjadi? Anak bungsu ini langsung sadar. Tadinya dia terbang rendah, sekarang dia sadar. Di rumah bapakku ada banyak pembantu-pembantu, tapi mereka semuanya kecukupan.
makannya berkelimpahan. Aku akan pulang menuju ke rumah Bapakku. Dan aku akan minta maaf kepada beliau. Dan akhirnya dia nekat, dia pulang kembali ke rumahnya. Dia terbang tinggi. Hasilnya apa? Ayahnya menerima dia, penuh kasih sayang. Dia dirangkulnya. Dia dimandikan, dikasih jubah yang baru. Bahkan malam itu diadakan pesta ucapan syukur. Anak yang hilang sekarang sudah pulang kembali. Nah saudaraku yang kekasih, dalam kehidupan iman saat-saat terakhir ini, di mana dunia penuh dengan ketakutan menghadapi penyakit yang mematikan, yaitu virus corona. Banyak orang yang takut, yang terbang rendah. Mereka stres, justru mereka terkena penyakit itu. Kenapa? Mereka takut, mereka was-was. Tetapi orang yang terbang tinggi, yang imannya teguh, yang mengatakan kalau Tuhan beserta saya, siapa yang dapat mengalahkan saya? Tidak ada. Mereka lebih semangat lagi memuji Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca firman, menyerahkan hidupnya. Dan mereka tidak lupa melakukan apapun yang diperintahkan, dinasihatkan oleh pemerintah. Ya, mereka tinggal di rumah, ya tidak kemana-mana, menjaga diri juga terhadap orang lain. Ya, selalu memakai masker, kalau pergi terpaksa dia pulang cuci tangan. Apa yang terjadi? Tuhan menyelamatkan orang seperti ini. Karena Tuhan menjaga, melindungi umatnya yang setia kepadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan firman Tuhan tadi, mari jangan terbang rendah, tetapi terbanglah tinggi seperti Raja Wali. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang saya ingin mendoakan Bapak Ibu Saudara. Semuanya tunduk kepala, amin. Nah, lipat tanganmu dan bersama-sama saya berdoa. Mari kita mulai. Bapa di sorga, kami telah mendengar firman-Mu. Ampuni kami selama ini terbang rendah. Artinya, kami ke gereja kalau memang kami rasa ada perlu, tetapi minggu-minggu yang lain kami malas ke gereja. Berdoa pun jarang, baca Alkitab pun jarang, apalagi melayani Tuhan. Disitulah kami terbang rendahan. Karena itu banyak perkara yang kami alami. Setan menerpa kami, mencengkeram kami. Kami mengalami kekalahan. Lewat firman-Mu ini kami sadar. Kami mau bertobat. Kami mau terbang tinggi seperti Raja Wali. Lebih mempererat persekutuan dengan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Semakin dekat, akhirnya melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kami banyak menerima firman yang memberikan kekuatan dan menghadapi situasi yang sulit. Tetapi dengan iman, Tuhan pasti menyertai kami. Ketika kami terbang tinggi seperti itu, ternyata kami mengalami pertolongan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam roh hati kami. Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala
Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Dan angkatlah tanganmu dan pandanglah kepada Tuhan. Terimalah doa berkat ini. Anugerah damai sejahtera dari Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.